Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada latihan fisika pada chapter 12, pertemuan ke-12. Kita masih membahas soal-soal pada fenomena kuantum. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada permasalahan fenomena kuantum. Kita buka pada pertemuan kali ini soal pertama. Dari efek Compton dapat diinterpretasikan atau disimpulkan bahwa yang A, cahaya bersifat sebagai partikel, B, cahaya dapat dihamburkan, C, elektron bersifat sebagai cahaya, D, cahaya terdiri dari elektron, yang E, cahaya sebagai gelombang. Dari gejala Compton yang dilakukan oleh Compton dalam percobaannya itu, foton ditembakkan pada sebuah bahan, ya. Kemudian ingin membuktikan kalau memang cahaya foton itu bisa berperilaku seperti benda-benda lain, maka akan terjadi tumbukan lenting sempurna seperti pada bola biliar, ya. Ternyata dari hasil tersebut, ya, bahwa yang dinyatakan oleh Compton tadi disimpulkan bahwa proses terhamburnya foton itu ketika menumbuk sebuah atom. Foton berperilaku sebagai partikel, kemudian foton tidak bermassa atau tidak bermuatan, memiliki momentum. Dari keempat proses ini, sebenarnya yang paling penting adalah foton itu bisa berperilaku sebagai partikel, artinya bisa terhambur seperti elektron. Maka dengan demikian, foton merupakan cahaya, sehingga jawabannya adalah cahaya sebagai sifat partikel, ya, atau bersifat sebagai partikel, yaitu jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah partikel dan foton memiliki energi yang sama apabila masanya sama, kecepatannya sama, momentumnya sama, arah rambatannya sama, medium yang melalui juga sama. Dari persoalan ini sebenarnya, ya, pada partikel itu sesuai dengan kesetaraan massa dan energi, ya, kita lihat bahwa energi foton itu sama dengan energi partikelnya. Energi partikel itu adalah energi total, ya, merupakan jumlah dari energi diam partikel dengan energi kinetik, ya, yang terjadi pada partikel. Cahaya, ya, pada prosesnya, ya, dalam teori kuantum Planck merupakan Hc per lambda, ya, sama dengan ini cahaya sebagai foton cahaya ini, ya, sama dengan 2 dikalikan M0 C kuadrat ditambah EK totalnya, ya. Maka dengan demikian, ya, dari faktor ini sudah jelas, ya, bahwa partikel dengan foton itu akan memiliki kecepatan yang sama. Yang diproduksi dari proses ini salah satunya adalah positron dan elektron, ya. Maka dengan demikian menjadi M0 C kuadrat, ada 2 kalinya dari partikel positronnya atau dari fotonnya. Maka M0 C kuadrat ditambah dengan M0 C kuadrat. Inilah persamaan yang diinginkan, ya. Maka soal nomor 2 jawabannya adalah yang B.
Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Suatu partikel pion atau meson positif dalam keadaan tertentu dapat musnah menghasilkan foton identik. Kalau foton identik ini berarti ada dua yang sama, ya, identik, sama dan identik dengan panjang gelombang lambda, ya. Bila partikel pion bermassa m, tetapan Planck h dan c adalah kecepatan cahaya dalam vakum, maka lambda dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut dari A sampai E. Mana yang betul dari pernyataan A sampai E? Maka kita lihat pada fotonnya, ya. Kita lihat pada fotonnya atau langsung pada partikelnya dulu ya boleh. Ya, partikel ini ya bergerak itu dengan persamaan Einstein yaitu mc kuadrat. Kemudian dua foton identik, berarti ada dua energi foton, ya. Ada dua energi foton, ada dua Hc dibagi dengan lambda. Maka kedua persamaan ini gabungkan, ya. Energi partikel sama dengan 2 E foton. Maka mc kuadrat sama dengan 2 Hc per lambda. C kuadrat dibagi C1, maka lambda sama dengan 2H dibagi dengan MC, ya. Jadi dari faktor 2 energi foton itu menghasilkan 2H dibagi dengan MC. Inilah yang kita inginkan pada persoalan ini, ya. Energi partikel, ya, berperilaku MC kuadrat. Hasilnya 2 foton identik, maka 2 E foton sama dengan 2 Hc dibagi dengan lambda. Ini hasil yang kita inginkan, ya. Itu yang kita inginkan, maka jawabannya adalah C. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Sebuah foton dengan panjang gelombang 0,4 nanometer menumbuk elektron yang diam. Setelah bertumbukan, foton dihamburkan dengan sudut 120 derajat dari arah semula terhadap arah semula. Hitunglah panjang gelombang foton setelah bertumbukan. Ini merupakan gejala Compton, ya. Ini yang diketahui tetapannya, ya. Massa elektron dengan tetapan Planck, kemudian 0,4 kali 10 0,4 nanometer atau 4 kali 10 pangkat negatif 10, sudutnya 120 derajat. Maka lambda aksennya berapa? Pada waktu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Kita ambil persoalannya bahwa lambda aksen sama dengan, ya, lambda sama dengan lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H dibagi MC perkalian 1 dikurangi cos theta. Maka persoalannya menjadi lambda aksen, ya, itu sama dengan lambda ditambah Hc dibagi MC dikalikan dengan 1 dikurangi cos theta. Cos 120 derajat negatif setengah, maka ini menjadi, ya, ini negatif setengah, 1 dikurangi setengah menjadi 3/2. Nah ini 3/2. Maka 4 kali 10 pangkat negatif 10 ditambah 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 itu dibagi 9,1 kali 10 pangkat negatif 31, kemudian 3 kali 10 pangkat 8 baru dikalikan 3/2, ya. Kita lanjutkan, ya. Ini cos tetanya menjadi negatif setengah, ini menjadi 3/2. Maka hasil yang belakang ini, ya, seluruhnya adalah 6,63, ya. Ini
3 dibagi 3 1 ya. 9,1 kali 2 18,2. Maka 6,63 dibagi 18,2 hasilnya adalah ini dirubah ya. Karena ini pangkat 11, ini dirubah menjadi pangkat 11. 40 kali 10 pangkat negatif 11 ditambah 0,6. 0,364 kali 10 pangkat negatif 11. Ketemunya adalah 40,364 kali 10 pangkat negatif 11 dalam satuan meter. Atau ya, dalam satuan angstrom maka kita ambil 4,0364 kali 10 pangkat negatif 10 meter. Ini untuk mengambil satuan dari angstrom. Maka panjang gelombangnya dalam satuan angstrom adalah 4,0364 dalam satuan angstrom. Jadi pada waktu terhambur sudutnya 120 derajat, hasilnya adalah 4,0364 dalam satuan angstrom. Ini pada soal nomor 4 demikian. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Positron dan elektron dapat dihasilkan dari foton berenergi Hf. Dengan H tetapan Planck, F adalah frekuensi foton. Bila positron dan elektron memiliki massa yang sama dan C adalah kecepatan cahaya, buktikan bahwa energi total positron dan elektron, energi kinetik total ya, positron dan elektron pada saat pembentukannya adalah EK totalnya sama dengan HF dikurangi 2mc kuadrat. Dari persoalan ini yang belakang ini 2mc kuadrat, berarti ini satu positron, yang kedua elektron. Kalau dianggap sebagai partikel maka memiliki energi mc kuadrat. Kita ambil ya, energi fotonnya itu sama dengan Hf. Ini adalah ketentuan teori kuantum Planck. Kemudian energi pada positron pada waktu sebagai partikel adalah mc kuadrat. Energi pada waktu elektron adalah sebagai partikelnya adalah mc kuadrat ya. Berarti dengan massa yang sama kalau dijumlahkan menjadi 2mc kuadrat. Maka kita jumlahkan seluruhnya ya, bahwa energi foton itu sama dengan E positron ditambah E elektron ditambah energi totalnya. Jadi selisih dari persoalan ini nanti itu dirubah menjadi energi kinetik ya. Maka ya, EK sama dengan E foton dikurangi E positron dikurangi E elektron. Maka persamaannya dimasukkan, maka HF dikurangi mc kuadrat dikurangi dengan mc kuadrat. Maka hasilnya HF dikurangi 2mc kuadrat. Jadi ini dijumlahkan ya sebagai partikel, maka mc kuadrat ditambah mc kuadrat menjadi 2mc kuadrat. Jadi inilah persamaan yang diinginkan ya. Ini termasuk kejadian-kejadian yang berdasarkan gejala efek von Compton. Kita lanjutkan pada soal nomor 6 ya. Sinar X dengan panjang gelombang 0,2 nanometer dihamburkan oleh suatu balok karbon ya. Jika radiasi yang dihamburkan terdeteksi 90 derajat terhadap sinar datang, hitunglah pergeseran pada Compton ya. Maka ini tetapan yang diketahui ya, yang sudah ada dalam soal ya. Ini selalu melekat ya. Maka lambdanya 0,2 nanometer atau 2 kali 10 pangkat negatif 10. Ini sudutnya 90 derajat. Berapakah lambda aksen ya? Maka nanti diambil seluruhnya menggunakan pergeseran ya. Maka dengan demikian
lambda aksen, ya ini gejala Compton persamaannya, maka ya ini merupakan delta, ya merupakan deltanya, ya delta yang diberikan, ya dari lambda aksen dikurangi dengan lambda menjadi delta lambda H dibagi dengan MC, ya dikalikan 1 dikurangi cos theta. Kemudian ya ini disebut sebagai pergeseran Compton. Ini berarti yang ditanyakan delta lambda, ya delta lambda. Maka dengan demikian persamaannya menjadi ya H dibagi MC kuadrat dikurangi 1 dikurangi cos theta. Cos theta-nya 90. Cos 90 adalah 0. Maka dengan demikian ya ini hasilnya 0 sehingga menjadi ya dimasukkan angkanya ini 1 dikurangi 0 adalah 1, maka tinggal 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dibagi 9,1 dikalikan 3 itu adalah 27,3 ya. 6,63 dibagi 27,3 hasilnya ya deltanya adalah 0,24 kali 10 pangkat negatif 11 dalam satuan meter. Ini adalah pergeseran yang dilakukan ya setelah terjadi tumbukan antara sinar X dengan balok karbon. Ini yang diinginkan pada soal nomor 6 ya. Sehingga sudah kita bicarakan semua dari 1 sampai 6 dan dapat menyimpulkan ya bahwa pada fenomena kuantum itu cahaya bisa disebut sebagai partikel, juga cahaya bisa disebut sebagai gelombang. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.